Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Laili Rahmayanti. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari eh, pertemuan pertama sampai ke 7 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada materi analisis makroekonomi global Amerika. Sebelum masuk analisis makroekonomi global, ketika kita mau investasi, hal pertama yang harus kita lakukan itu melakukan analisis makroekonomi global, baru ke regional, terus sektor dan industri, terakhir baru saham yang kita analisis. Eh, Untuk PPT ini menjelaskan analisis makroekonomi global yang paling penting untuk dianalisis. Eh, Kenapa? Karena pasar Amerika itu adalah keuangan terbesar di Indonesia, sehingga menganalisis ekonomi Amerika itu lumayan bagus untuk analisis saham secara global. Di sini ada 4 data utama yang paling penting untuk dianalisis. Eh, Pasar Amerika merupakan ekonomi terbesar di antara negara-negara lain. Data pentingnya itu yang pertama ada indikator manufacturing PMI atau yang disebut dengan Indeks Manajer Pembelian, itu menunjukkan level aktivitas manajer pembelian perusahaan di Amerika. Terus yang kedua ada GDP, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Amerika secara keseluruhan. Terus ada Initial Jobless Claim, itu menunjukkan berapa banyak uang yang diklaim oleh pengangguran di Amerika. Yang terakhir ada indikator inflation atau inflasi, menunjukkan perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang pertama kita masuk ke manufacturing PMI. Di sini PMI itu lebih tinggi, lebih baik. Manufaktur PMI lebih dari 50 itu bagus. Kalau kurang dari 50 berarti itu buruk. Nah, dimulai dengan grafik tren meningkat mencapai puncak di sekitar 2021, artinya eh, lebih tinggi level aktivitas manajer pembelian. Nah, setelah puncaknya itu terjadi fluktuasi hingga 2022 dan 2023. Level aktivitas manajer pembelian itu di bawah 50, yang artinya buruk. Terus 2024 dan 2025 data menunjukkan adanya pemulihan perlahan, namun tidak kembali ke ya terlihat di awal grafik. Terus selanjutnya ada GDP. Grafik ini tuh menunjukkan pertumbuhan GDP dari 2021 sampai 2025, yang dimana tahun 2021 itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang buruk dikarenakan adanya terjadi dampak pandemi COVID-19. Terus ada di tahun 2022 sampai 2025 terlihat bahwa pertumbuhan GDP bergerak secara stabil dengan variasi yang tidak terlalu tajam. Tren yang cenderung mendatar di sekitar garis nol yang menandakan bahwa perekonomian berada dalam fase pertumbuhan yang terkendali. Terus yang ketiga ada indikator Initial Jobless Claim. Eh, di awal 2021 itu terdapat lonjakan yang kemungkinan besar berhubungan dengan dampak awal pandemi COVID-19 tadi, yang berarti itu tidak bagus karena eh, pengangguran tinggi. Setelah puncak itu tampak penurunan yang drastis dalam jumlah klaim, menunjukkan pemulihan ekonomi yang berlangsung. Setelah penurunan, grafik ini menunjukkan tingkat klaim yang relatif rendah dan stabil di akhir 2022 sampai 2025. Terus yang terakhir ada indikator inflation. Pada Januari 2021 itu
sempat turun hingga negatif yang menandakan deflasi. Mulai 2022 itu naik tajam mencapai puncak inflasinya pada pertengahan 2023. Setelah itu menurun dan stabil hingga Januari di 2025, inflasi mulai terkendali. Terus kita ada eh, mengenai pembelajaran tarif Donald Trump, yang dimana tarif yang diterapkan oleh Donald Trump itu merupakan persentase pajak yang dikenakan pada nilai barang yang diimpor dari negara lain. Di Indonesia ini pajak awalnya sebesar 32% dan kini meningkat menjadi 47%. Di mana kebijakan Trump ini menyebabkan masyarakat Amerika Serikat menghadapi kesulitan dalam mengimpor barang karena kebijakan itu lebih menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kesulitan bagi rakyatnya. Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Trump ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat Amerika Serikat, terutama dengan meningkatnya harga barang impor yang berkontribusi pada inflasi dan mengurangi daya beli konsumen. Terus kita di sini ada TKDN yang kita sudah pelajari, yang dimana TKDN ini indikator yang mengukur seberapa besar proporsi komponen yang digunakan dalam suatu produk berasal dari sumber dalam negeri. Intinya itu termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan proses produksi. TKDN ini berperan penting dalam mendorong pemanfaatan produk lokal, mengurangi ketergantungan pada barang impor, meningkatkan daya saing industri. Nah, jika TKDN ini dihilangkan, dampaknya itu akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran dan membuat usaha mikro kecil atau UMKM itu di dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk impornya, terutama karena perbedaan harga. Terus kesimpulan saya di sini dilihat dari indikator seperti pertumbuhan kecil, PMI, eh, GDP yang stabil dan rendahnya pengangguran menunjukkan bahwa saat ini tuh cukup aman untuk berinvestasi dengan resiko yang moderat. Nah, inflasi mulai menurun sejak di 2023 yang mendukung stabilitas ekonomi dan peluang investasi, tetapi kebijakan Trump tarif impor itu termasuk kenaikan tarif untuk barang dari Indonesia. Nah, masih menyebabkan inflasi dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Nah, oleh karena itu, eh, dari saya sarankan untuk menunda investasi atau melakukannya secara perlahan. Terus kita masuk ke materi selanjutnya, itu ada analisis makroekonomi di Indonesia. Kita mengenal beberapa indikator yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu ada Indonesia Manufacturing PMI. Eh, Seperti yang sebelumnya, kalau PMI itu lebih dari 50 itu baik. Dan kalau kurang dari 50 itu termasuk buruk. Nah, dilihat dari data di samping, tingkat manajer pembelian di Indonesia itu untuk bulan Mei menunjukkan yang performa yang kurang baik karena nilainya itu berada di bawah level 50. PMI ini juga dikatakan kurang bagus karena di bawah 50, karena kebijakan tarif Trump, contohnya seperti yang Bapak bilang kemarin, kaos kaki yang kita impor ke US. Terus yang kedua ada indikator inflation. Itu menurut Bank Indonesia, inflasi yang bagus di kisaran 2%. Dan di Indonesia di sekitaran 1,5 sampai 3,5%. Sekarang Indonesia itu inflasinya bagus lebih baik dari US. Indonesia bagus karena eh, inflasi Indonesia terbaik di dunia. Dilihat dari data ini, tingkat inflasi di Indonesia tergolong stabil atau bagus karena masih berada dalam rentang yang aman dan masih dalam batas wajar. Terus ada indikator jobless. Data ini memperlihatkan bahwa Februari 2025
jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 7,28 juta orang dengan TPT sebesar 4,76%. Meskipun angka pengangguran bertambah dibandingkan tahun lalu, persentase TPT itu turun akibat pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar. Hal ini menunjukkan situasi yang kurang bagus. Terus ada foreign direct investment, itu artinya orang asing yang bikin pabrik di Indonesia. eh, Kita bisa lihat dari FDI Indonesia tumbuh secara positif, yang artinya bagus dan lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Kalau naik itu artinya bagus, berarti orang asing ke Indonesia, maka tenaga kerja akan terserap, atau orang asing investasi ke Indonesia itu seperti contohnya kayak Samsung dan Oppo. Terus ini ada indikator loans perbankan Indonesia pada 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit yang sehat dengan suku bunga yang relatif di bawah pengaruh BI rate, yaitu 5,75%. Kita lihat data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit di Indonesia itu terus meningkat dari periode sebelumnya dan kini berada pada level yang tidak baik dengan angka pasti 9,16%. Terus ada indikator motorbike sales. Data ini memperlihatkan bahwa penjualan motor cenderung menurun dari periode sebelumnya, yang menandakan eh, kemampuan masyarakat untuk membeli motor itu juga menurun, yang berarti situasinya yang kurang bagus. Terus selanjutnya ada indikator car sales. Dilihat dari data saya ini, penjualan mobil itu menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal, hal ini sama dengan motorbike tadi, menandakan bahwa kemampuan atau daya beli masyarakat itu terhadap mobil mengalami penurunan, sehingga bisa dikatakan kondisinya tidak bagus. Selanjutnya ada indikator retail sales. Terlihat dari data Indonesia, penjualan retail menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, menandakan bahwa daya beli masyarakat terhadap barang kebutuhan sehari-hari semakin membaik, yang berarti bisa dikatakan bagus. Kalau di US, salah satu hal penting, semakin tinggi maka semakin bagus. Contohnya seperti yang Bapak bilang kemarin, ada Alfamart dan Indomaret. Terus ada indikator GDP. Menurut data ini, pertumbuhan GDP mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, yang berarti produksi barang domestik menurun dan bisa dibilang tidak bagus. Namun penurunan tersebut masih bersifat belum terlalu signifikan. Eh, Ekonomi Indonesia itu termasuk dalam eh, top 3. Sekarang pertumbuhannya melambat. Selanjutnya ada indikator ekspor. Menurut data ini, pertumbuhan ekspor Indonesia naik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang berarti di mana menunjukkan peningkatan aktivitas ekspor produk dalam negeri itu memberikan sinyal positif bagi perekonomian. Maka ekspor Indonesia dikatakan bagus. Terus ada impor. Dari data ini terlihat bahwa impor mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, yang berarti jumlah produk asing yang masuk itu berkurang.
Hal ini membantu menjaga stabilitas GDP sehingga penurunan yang terjadi masih dalam taraf yang wajar sehingga situasi ini tuh bisa dikatakan cukup bagus. Terus ada trade balance. Eh, dari data yang saya dapat terlihat bahwa im- impor menurun dibandingkan periode sebelumnya sehingga penurunan GDP itu tidak terlalu berkurang. Sebaliknya, ekspor Indonesia itu tumbuh lebih tinggi menunjukkan peningkatan pengiriman produk dalam negeri ke pasar internasional yang sangat menguntungkan. Itu artinya bagus. Nah, kesimpulan saya di sini, kondisi makroekonomi Indonesia tahun 2025 itu stabil dengan beberapa indikator positif dan tantangan yang harus diwaspadai. Inflasi tetap terkendali dalam rentang aman tadi, terus ekspor dan investasi asing (FDA) tumbuh positif serta penjualan retail meningkat yang menandakan daya beli masyarakat untuk kebutuhan pokok itu membaik. Namun dilihat dari pertumbuhan GDP-nya itu melambat. Terus kita lihat indikator penjualan kendaraan bermotor dan mobil itu juga menurun. Serta PMI masih di bawah 50. Nah, itu menunjukkan sektor industri belum pulih sepenuhnya. Tingkat pengangguran turun secara persentase, meskipun jumlah pengangguran masih tinggi, secara keseluruhan ekonomi Indonesia cukup baik, namun tetap perlu melihat perlambatan di sektor industri dan konsumsi barang. Selanjutnya ada kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu di sini saya menganalisis PT Multikarya Asia Pasifik Raya. Di sini ada yang pertama kita masuk ke profil perusahaan yang dimana PT Multikarya Asia Pasifik Raya ini itu didirikan pada bulan Mei 2002 dengan nama sebelumnya itu PT Matking Asia Pasifik Raya. Nah, PT ini tuh eh, menawarkan produk dan layanan industri minyak dan gas di Indonesia serta di wilayah sekitar Asia Tenggara. Apa sih yang dijual pada produk ini tuh? Nah, kita mengenal produk yang mereka jual. eh, PT MKPR ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang menjual berbagai produk dan jasa yang terkait dengan industri minyak, gas, serta pertambangan. Nah, produk yang mereka jual bisa seperti pompa, contohnya terus peralatan pengeboran dan sebagainya untuk kebutuhan industri energi. Dan PT ini tuh menyediakan jasa perdagangan, sewa menyewa dan perbaikan peralatan. Jadi, misalkan pompa atau peralatan pengeboran tadi itu rusak, maka mereka bisa menangani dan memperbaikinya. Mereka juga eh, menyewakan peralatan tersebut. Terus kita melihat dari grafik saham. Di sini eh saham PT MKPR ini tuh pertama kali listing di pasar saham pada tanggal 12 Februari 2024 yang dimana saham yang mereka tawarkan itu 6.500.000 lot dengan harga awal IPO Rp115. Selanjutnya dapat dilihat dari grafik saham 1 bulan pertama setelah IPO, harga sahamnya itu meningkat dari 115 ke 248. Ini yang dimana ini hampir naik sekitaran 100% lebih.
Terus di sini ada laporan keuangan PT MKPR, laporan posisi keuangan yang dilihat dari 2020 sampai 2022 terjadi penurunan aset dengan skala kecil. Terus dan 2023 terjadi peningkatan aset sebelum IPO. Terus ada eh liabilitas dari 2020 sampai di 2022 itu menurun dan 2023 meningkat sedikit. Terus ada jumlah ekuitas perusahaan ini juga dari 2020 sampai 2023 terjadi peningkatan. Selanjutnya ada PER dan PBV. PT ini tuh pernya 10,17, artinya itu kemahalan. Kemarin yang Bapak bilang angka PER yang bagus itu dari rekomendasi Bapak di bawah 5, eh, lebih bagus lagi kalau di bawah 3. Nah, 10,17 ini artinya kemahalan. Jadi contohnya gini, kalau laba perusahaan eh, satu laba perusahaan 1 miliar, kita harus membeli 10 miliar untuk bisa dapat labanya yang 1 miliar itu tadi. Nah, terus selanjutnya ada PBV, eh, atau Price to Book Value, yang dimana menurut rekomendasi Bapak kemarin, kalau bisa itu di bawah 1. Nah, sedang di sini eh, PBV PT MKPR ini 1,67 itu artinya kemahalan. Terus terus yang terakhir kesimpulan, jadi kalau kita mau ngecek saham itu murah atau mahal itu harus dilihat dari PER dan PBV-nya. Menurut saya, kesimpulan ini kalau mau investasi silahkan, tetapi prospek untuk naiknya terbatas karena sudah ketinggian harganya tadi. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.